Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Habibah Official. Tulisannya tetap Habibah Official ya guys. Sebelum videonya dimulai, klik dulu like-nya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng merah yang di bawah biar aku semangat terus bikin videonya buat kalian, dan aku memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau misalnya kalian mau komentar aja di bawah. Oke guys, terima kasih ya guys ya yang udah subscribe video aku dan suka dengan channel aku ini. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana sih caranya buat melamar di back office di Alfamart kayak gitu. Yang pertama, kalian itu persyaratannya harus lengkap. Yang pertama, bawa fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi surat Bisnaker, fotokopi SKCK yang masih berlaku, daftar riwayat hidup, foto ya jangan lupa dibawa, surat lamaran boleh diketik atau boleh di ini ya tulis tangan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau melamar itu bisa langsung atau lewat webnya juga bisa kayak gitu. Itu persyaratannya tadi udah aku sebutin ya, harus yang masih berlaku semuanya. Terus udah semua ya. Nah, misalnya nih kalian nanya, Kak emang bagian back office itu harus S1 ya kayak gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi dibedain nanti bagian SMA lulusannya dengan bagian S1 seperti itu. Nah, di misalnya nih ya, kualifikasi kalian itu pria atau wanita, umurnya itu maksimal 25 tahun. Kalau misalnya kalian sudah berpengalaman di bagian office kayak gitu, itu bisa di atas 25 tahun, oke? Seperti biasa ya, tidak buta warna, tidak ada tindikan kayak gitu, tidak bertato juga di sini juga nggak boleh ya guys ya, seperti itu. Mohon maaf itu ada motor ya. Jadi pertama kali kalian datang itu bisa lewat walk-in interview atau bisa langsung ke distribution centernya di Cikokol, itu bagi yang di Tangerang kayak gitu. Ada yang di daerah Bitung bisa datang ke sana langsung, atau yang aku bilang tadi di walk-in interview juga bisa, atau di job fair juga bisa kayak gitu, atau di webnya juga bisa. Nah, misalnya kalian datang ke sana, misalnya kalian dapat panggilan atau yang kalian lamar itu walk-in interview langsung, kalian itu pertama kali ke sana itu disuruh ngisi biodata kalian selengkap-lengkapnya. Pokoknya lengkap lah ya, kayak ibaratnya nama kalian, tanggal lahir kalian, pokoknya lengkap, nama orang tua kalian, pekerjaannya, alamat kalian di mana kayak gitu. Terus kalian itu punya riwayat penyakit apa, kayak gitu, pernah bekerja di mana, lulusan apa, pokoknya di situ lengkap, dan bagian apa yang kalian akan lamar seperti itu. Dan kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian itu akan diarahkan ke lantai 2. Nah, itu tuh kalau di Cikokol ya, itu tuh di pojokan, itu tempat psikotesnya. Kalian disuruh duduk, dan setelah itu kan ada pihak HRD-nya yang akan datang. Nah, nanti dipisahkan antara lulusan SMA dengan lulusan S1 seperti itu. Nah, setelah itu pihak HRD-nya tuh akan kayak ngasih informasi-informasi gitu, kayak Alfamart itu punya siapa kayak gitu, terus sistem kerjanya seperti apa, kalian itu siap atau tidak untuk bekerja di Alfamart kayak gitu. Dan setelah itu kalian itu akan dikasih soal psikotes. Yang soal psikotesnya itu adalah sepertinya sama dengan yang bagian kasir ataupun pramuniaga. Jadi kayak soalnya itu
diselang-seling kayak gitu ya. Jadi sebelah kalian itu nggak akan sama, jadi dibedain angkanya seperti itu. Terus misalnya yang melamar bagian office-nya juga sama ya, sama tesnya matematika dasar, tes kepribadian. Terus pokoknya nanti aku kasih tahu ya, maksudnya tesnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Nah setelah itu, setelah tesnya selesai, pihak HRD-nya itu akan menyebutkan siapa saja yang diterima atau lolos tesnya dengan yang tidak lolos, seperti itu. Nanti kan disebutin, misalnya ada nama kalian nih, nah kalian akan tetap tinggal di ruangan itu, sementara yang nggak lolos tesnya itu boleh pulang, seperti itu ya guys ya. Nah setelah proses itu selesai, itu ada proses interview seperti itu, dan interviewnya itu juga dibedain guys. Oh ya, maaf, sebelum proses interview itu ada yang namanya proses pemeriksaan fisik ya. Jadi kalian itu bagi yang perempuan akan digulung lengannya, misalnya yang pakai hijab ya, terus celananya juga digulung selutut, bajunya juga digulung sampai siku. Itu dilihat kalian itu ada tatonya atau enggak, seperti itu ya guys ya. Bagi yang cowok juga sama, bahkan bagian cowok itu bajunya itu dibuka untuk melihat di badan kalian itu ada tatonya atau enggak, seperti itu ya guys ya. Dan setelah itu kalian akan masuk ke proses atau tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan berkas yang tadi aku kasih tahu ya. Jadi berkasnya dikumpulin sama pihak HRD-nya, terus dipanggilin satu-satu untuk proses interview. Nah, proses interviewnya ini itu dibedakan juga antara kasir, pramuniaga, dan office kayak gitu. Nah, office ini itu kan nanti di ruangan ya. Interviewnya itu di ruangan dekat kamar mandi guys. Jadi bukan dekat kamar mandi, maksudnya ada kamar mandi, terus ada berapa ruangan, terus itu ruang untuk interview kalian kayak gitu. Nah, proses interview bagian office dengan bagian kasir memang agak berbeda. Apalagi yang misalnya kalian yang baru lulus kuliah kayak gitu, itu akan ditanya tentang skripsi kalian dan kegiatan kalian sehari-hari seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah bekerja, kalian itu akan ditanya kenapa kalian berhenti bekerja di perusahaan yang lama, seperti itu. Terus misalnya kalian itu bekerjanya di perusahaan, tolong ceritakan pekerjaan kalian di tempat kerjaan kalian yang dulu, seperti itu ya guys ya. Nah nanti kalian itu akan diceritakan tentang maksudnya harus menceritakan tentang diri kalian, seperti itu. Nanti di tahap proses interview juga kalian itu akan ditanya kayak soal cepat gitu ya sama pihak HRD-nya. Dan kalau misalnya sudah selesai ya, kalian itu disuruh nunggu dulu guys selama 2 minggu. Nah kalau misalnya di sana rezeki kalian, ya kalian diterima. Kalau misalnya belum rezeki, mungkin ada rezeki di tempat lain, oke? Sekian dulu ya guys yang aku bisa kasih tahu buat kalian. Oh iya, nanti ijazah juga harus harus diperlihatkan kayak gitu. Terus misalnya ada yang nanya apa lagi ya? Pakai kerudung di sini juga boleh kayak gitu. Oh iya, untuk baju juga diharapkan yang rapi ya guys ya. Misalnya itu juga dimasukin aja gitu ke mejanya kayak gitu, jadi biar kelihatannya rapi. Dan sepatunya pakai sepatu hitam. Oke, makasih ya guys yang udah mau nonton video aku sampai habis. Jadi biar kalian gak gagal paham. Sekian dulu video dari aku. Oh iya, kalau misalnya kalian suka, bisa tekan tombol like-nya dan subscribe. Oke, semoga videonya bermanfaat buat kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.